Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, al-aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu ini di Masjid Al-Imam An-Nasa'i. Kita akan lanjutkan pembahasan Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah, ensiklopedi larangan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahadits as-sahihah wa min bayani al-ulama as-salafi as-salih. Taib, kita masuk ke pembahasan nomor 5 ya. Masih di bagian tauhid wal iman. Masih di pembahasan ataupun larangan-larangan yang berkaitan dengan masalah tauhid dan keimanan. Di pembahasan yang kelima ini, beliau memberikan judul di kitab aslinya Babun Nahyi ayyuqal masyaallah wa syi'ta. Bab yang akan menjelaskan tentang larangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Itu menggunakan atof waw dalam bahasa Arabnya, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah. Jadi berkenaan dengan masyiah, berkenaan dengan masyiah, kehendak. Jadi larangan mengucapkan ataupun mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, karena ada kesan kesetaraan, kesamaan, menyandingkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak makhluk, di mana tidak ada satupun kehendak makhluk yang setara dengan Allah, apalagi sampai mendahuluinya. Kehendak makhluk manusia khususnya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak digandengkan dengan huruf waw ataupun dan. Nah, di sini akan kita bacakan pembahasannya. Silahkan dibaca. Berkata muallif, larangan mengatakan atas kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Janganlah mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Jadi ini dalil yang pertama dibawakan oleh penulis di sini, yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, la taqulu masyaallah wa syaa fulan. Janganlah mengatakan atas kehendak Allah dan, ya, itu yang jadi masalahnya, dan kehendak fulan, tetapi katakanlah masyaallah summa, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian. Jadi dari sisi bahasa juga harus penting kita kuasai gitu ya, untuk mengagungkan Allah dan menjaga keagungannya agar tetap di atas seluruh makhluk. Ini kesempurnaan tauhid seorang hamba. Kesempurnaan tauhid seorang hamba, bagaimana dia berusaha semaksimalnya untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling tinggi, paling di atas, baik itu zatnya
Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah menetapkan Allah itu di atas seluruh makhluk, Allah istawa alal arsh, itu benar-benar dijaga, bagian dari i'tiqad. Karena tidak mungkin kita yakini Allah itu di bawah makhluknya dengan meyakini dia di mana-mana. Ini mengesankan Allah itu di bawah. Sementara Allah itu a'la, zatnya itu paling tinggi. Malaikat naik turun tiap hari nggak bisa melampaui Allah, sehingga malaikat di atasnya Allah, nggak bisa. Ya, dialah yang paling tinggi. Demikian juga kehendak Allah dan yang lainnya yang berkaitan dengan kekhususan Allah. Wajib bagi seorang hamba untuk menjaga tauhidnya kepada Allah, menjaga Robnya agar berada di atas segala seluruh makhluk, baik itu zatnya, sifatnya, dan nama-namanya. Ini kesempurnaan tauhid para hamba. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam masalah menjaga perkataan agar tidak terjatuh kepada syirik. Ya, kalimat-kalimat yang kita ucapkan tidak terjatuh kepada kesyirikan, sampai membedakan antara waw dan thumma. Sama-sama ini huruf penyambung, dan kemudian, tapi maknanya beda. Dan itu lebih kepada makna kesamaan dibandingkan thumma. Ya, kemudian dia menunjukkan urutan. Taib. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengoreksi sebagian ucapannya. Lelaki itu mengatakan, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantahnya, aja'altani lillahi adlan, la bal ma sya'allahu wahdahu. Apakah engkau menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah? Sekali-sekali tidak, tetapi ucapkanlah hanya atas kehendak Allah semata. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan tentang bagaimana larangan mengucapkan masya Allah, ya, wa syi'ta atau wa sya'a fulan. Ketika Nabi SAW mengoreksi ucapan seorang laki-laki yang dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, maksudnya fi'il sya'a itu kan fi'il, ya, kata kerja sya'a, berkehendak. Ketika dia bersambung dengan dhamir rafa' muttasil, ya, dari ta'fa'ilin syi', jadi bacanya syi'ta gitu ya, syi'ta, sumta. Nah, seperti itu, fa'alta. Nah, atas kehendak Allah wa syi'ta, kata laki-laki tersebut, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Rasulullah SAW langsung membantahnya, aja'altani lillahi adlan. Ya, adlan maknanya niddan. Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai ya tandingan bagi Allah, setara atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, la bal masya Allah wahdah. Jangan berkata demikian, tapi hendaknya mengucapkan masya Allah wahdah. Ini yang lebih utama. Tidak menyebutkan si fulan dan tidak menyebutkan atas kehendakmu. Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah saja. Ini lebih sempurna. Ya, ini lebih utama. 6. Terus diriwayatkan dari At-Tufail bin Sakbar radhiyallahu anhu, saudara seibu Aisyah radhiyallahu anha, melihat dalam mimpi seolah ia melewati serombongan orang-orang Yahudi. Ia berkata, siapakah kalian? Kami adalah orang-orang Yahudi, jawab mereka. Ia berkata, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Uzair putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kalian pun sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kemudian ia melewati serombongan orang-orang Nasrani. Ia bertanya, siapakah kalian? Kami adalah orang-orang Nasrani, jawab mereka. Ia berkata, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kalian pun sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Pagi harinya aku menceritakan mimpi tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpi itu kepada beliau. Apakah engkau telah menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain? Tanya beliau. Ya, jawabku. Lalu Rasulullah bertahmid dan memanjatkan pujian kepada Allah. Kemudian beliau bersabda,
inna tufailan ra'a ru'ya fa akhbara biha man akhbara minkum wa innakum kuntum taquluna kalimatan kana yamna'uni al-haya'u minkum anhaakum anha qala la taqulu ma syaa Allah wa ma syaa Muhammad. Sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diceritakannya kepada sejumlah orang di antara kamu, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang saat itu aku segan untuk melarangmu mengucapkannya. Maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Baik. Nah, ini juga senada dengan hadis yang pernah kita sampaikan sebelumnya ya, yang dia berkaitan dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kita dapati juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang larangan mengucapkan masya Allah wa masya Muhammad seperti yang sudah kita bacakan tadi. Baik, lanjut. Diriwayatkan dari Qutailah binti Saifiyah al-Juhainiyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa salah seorang pendeta Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, kalian adalah sebaik-baik umat bila saja kalian tidak berbuat syirik." Rasulullah berkata, "Subhanallah, apa itu?" Ia berkata, "Kalian berkata dalam sumpah demi Ka'bah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak lalu berkata, "Memang ada yang mengatakan seperti itu, maka barang siapa bersumpah hendaklah ia mengatakan demi Rabbul Ka'bah." Pendeta Yahudi itu berkata lagi, "Wahai Muhammad, kalian adalah sebaik-baik umat bila saja kalian tidak menjadikan sekutu bagi Allah." "Subhanallah, apa itu?" tanya Rasulullah. Ia berkata, "Kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak lalu bersabda, "Innahu qad qala faman qala ma syaa Allah falyaqul ma'aha thumma syi'ta." Memang ada yang berkata seperti itu, barang siapa mengucapkan atas kehendak Allah, maka hendaklah ia mengiringinya dengan ucapan kemudian dengan kehendakmu. Nah, ya. Baik, jadi ini beberapa dalil yang disebutkan oleh beliau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan beliau terhadap ucapan ya masya Allah wa syaa fulan, masya Allah wa syaa Muhammad, masya Allah wa syi'ta. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Ya, ini dengan menggunakan atau dengan mengganti waw dengan thumma, yang tadi awalnya dan diganti dengan kemudian. Nah, ini juga satu faedah bagi kita semua. Tatkala kita melarang sesuatu ataupun melarang orang lain dari sebuah perbuatan, maka kita harus siap untuk memberikan solusi. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah juga ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang orang-orang Islam, kaum muslimin, la taqulu ra'ina wa qulu nzurna. Jangan kalian katakan ra'ina, tapi katakan wanzurna. Ya, demikian juga di dalam pendidikan kepada anak-anak ya, ataupun kepada ya kaum muslimin secara umum. Di saat kita melarang sesuatu dari sebuah perbuatan yang kita dapati itu terlarang di dalam Islam, maka kita harus siap memberikan solusinya agar tidak terkesan bahwasanya Islam itu hanya bisa ngelarang-larang saja. Kan sebagian orang kan begitu. Ini kita dilarang terus kita mau ngapain? Sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit dilarang, kan begitu ya. Terus kita, apa yang harus kita perbuat? Nah, sehingga tidak ada anggapan seperti itu. Tatkala kita melarang sesuatu, maka berikan solusinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika beliau melarang untuk mengatakan masya Allah wa syaa fulan, masya Allah wa syaa Muhammad, masya Allah wa syi'ta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dengan mengganti wawnya itu dengan summa, agar tidak terjatuh kepada ya syirkul alfaz, syirik lafaz, syirik yang ya berjalan pada ucapan ataupun pada lafaz. Nah, kemudian kita melihat beberapa kandungan bab yang akan disebutkan setelah kita tadi melihat beberapa dalil. Fadhil. Kandungan bab pertama, haram hukumnya mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak fulan.
sebab ucapan itu dapat mengurangi kesempurnaan tauhid dan dapat mengurangi nilai keimanan. Nah, ini yang kita maksud bahwa perkara tauhid atau menjaga tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita dapatkan dalil-dalilnya. Di antara dalil yang sangat masyhur dari Al-Qur'an, Allah taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, dan para salaf mentafsirkan illa liya'buduni, yakni illa ayyuwahhiduni. Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkanku di dalam ibadah. Maka dalam rangka menjaga tauhid, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Allah dan menjaga keagungannya, maka wajib bagi kita untuk menjaga pembicaraan dan ucapan kita terlebih berkaitan dengan hak Allah, terutama yang berkaitan dengan hak-hak khususiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam masalah mengucapkan masyiah, kehendak, tapi hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaganya. Yang nanti mungkin beliau akan menyebutkan di sini beberapa contoh yang lainnya yang semisal dengan ini. Taib. Al-Hafidz Ibnu Rajab radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Kalimatul Ikhlas wa Tahqiqu Ma'naha, halaman 23 sampai 25. Uraian makna sekaligus penjelasannya adalah sebagai berikut. Kalimat la ilaha illallah berarti pengakuan bahwa tiada ilah yang hak baginya selain Allah. Ilah adalah yang selalu ditaati dan tidak didurhakai, diiringi dengan rasa takut kepadanya, pengagungan dan cinta. Rasa takut dan harap, tawakal kepadanya, meminta hanya kepadanya, berdoa kepadanya. Semua itu tidak boleh ditujukan kecuali kepadanya semata. Nah, ini dia di antara penjelasan ringkas dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah tentang apa itu ilah yang kita katakan di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ya, jadi maksudnya tidak ada ilah yang berhak bagi seorang hamba untuk diibadahi melainkan hanya Allah saja, karena ilah adalah sesuatu zat yang selalu ditaati dan tidak didurhakai. Ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan rasa takut kepadanya, diiringi dengan rasa pengagungan serta cinta, rasa takut dan harap dan tawakal kepadanya, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepadanya. Semua itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah taala semata. Inilah kalimat ringkas untuk memahami makna apa itu ilah. Ya, apa itu ilah yang kita ucapkan di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang ditaati dan tidak boleh didurhakai sedikit pun. Yang tawakal kita, rasa takut kita, cinta kita, harap kita, dan ini semua harus kita dahulukan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, barang siapa mengangkat makhluk sebagai sekutu baginya dalam perkara-perkara yang merupakan keistimewaannya ilahiyah, maka akan merusak keikhlasan ucapan la ilaha illallah, akan mengurangi nilai tauhidnya. Berarti ia telah menghambakan diri kepada makhluk menurut kadar kemusyrikan yang ada dalam hatinya. Nah, jadi kesyirikan itu juga bisa tersembunyi dalam hati. Ya, bisa tersembunyi dalam hati sebagaimana keyakinan sebagian orang yang mana keyakinannya tersebut ya terjatuh kepada kesyirikan, seperti nanti akan kita bahas keyakinan terhadap tatoyur, keyakinan terhadap selain Allah yang memiliki kekuatan yang berkaitan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa merusak tauhid seseorang dan mengurangi nilai tauhid seseorang, dan ya bisa terjatuh kepada berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, terus. Semua itu merupakan cabang-cabang kemusyrikan. Oleh sebab itu pula banyak sekali perbuatan maksiat yang disebut kekufuran dan kemusyrikan. Nah, ada beberapa perbuatan-perbuatan maksiat itu yang dia tidak hanya berada di
lingkaran maksiat, tapi maksiatnya sudah sudah masuk kepada level kepada kekufuran, sudah masuk kepada level kesyirikan. Ada jenis-jenis kemaksiatan seperti itu. Ya, dia tidak seperti maksiat dengan makna dosa besar biasa, tapi sudah masuk kepada kufur ataupun syirik. Nah, itu yang perlu diketahui dan dipelajari agar bisa menghindar darinya. Nah, khususnya maksiat yang bersumber dari ketaatan kepada selain Allah atau takut kepada selain Allah, berharap kepada selainnya, tawakal kepada selainnya, dan beramal karena selainnya. Nah, seperti ini termasuk maksiat, khususnya maksiat yang bersumber dari masalah-masalah ketaatan, lebih taat kepada selain Allah, lebih tawakalnya kepada selain Allah, kemudian melakukan amal-amal soleh tadi untuk selain Allah. Nah, ini maksiat yang bisa sampai kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, seperti halnya beberapa perkara yang disebut syirik, misalnya riya, bersumpah dengan menyebut selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, bersandar kepada selainnya, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, misalnya mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Demikian pula ucapan bagiku hanyalah Allah dan dirimu. Nah, ini beliau mencontohkan beberapa bentuk-bentuk perbuatan maksiat yang maksiatnya itu sudah sampai kepada kesyirikan, di antaranya riya, bersumpah. Nah, ini sudah kita bahas ya, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Bisakah bertawakal kepada selain Allah? Bisa, ya. Ini banyak terjadi khususnya dari kalangan para wanita, para istri. Ya, sehingga dalam hatinya bahkan mungkin dia ucapkan, ya, hidupku hanya bergantung kepadamu wahai suamiku. Wah, ya kan? Hidupku hanya bergantung kepadamu wahai suamiku. Karena dia dapati suaminya itu baik sekali. Nah, ini jadi salah juga gitu ya. Baik, kemudian apapun yang dia inginkan kemudian dipenuhi semuanya. Akhirnya dalam hatinya muncul semacam rasa gembira itu yang akhirnya melampaui batas. Sehingga dia mengatakan dalam ucapannya atau dalam hatinya, ya kalau bukan karena suamiku ini, aku mungkin sudah terlantar atau sudah begini, sudah begitu. Lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya, hilang. Sehingga menganggap bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala yang telah merubah nasibnya, yang sudah membahagiakannya, padahal semua itu adalah berawal dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kan gitu ya, bukan hanya dari kalangan para wanita atau istri saja, tapi ini banyak terjadi seperti itu. Ya, tanpa disadari. Dan mungkin terjadi pada selain mereka, mungkin orang-orang yang menganggap ada orang lain yang sangat berjasa pada dirinya, yang pernah menyelamatkannya, menolong dia sehingga menyelamatkan nyawanya, dan dia berkata kepada orang-orang, kalau bukan dia saya sudah nggak hidup lagi. Wah, ya ini syirik. Ucapan-ucapan seperti ini kadang tidak terasa. Tujuannya adalah untuk memuji dan memuliakan orang yang telah berbuat baik, tapi akhirnya mengangkat dia, menyerupai dan menyamakan makhluk tersebut setara dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam ucapan seperti ini saja atas kehendak kan begitu ya, apalagi lebih dari itu. Lebih dari itu. Sebagaimana di sini beliau mencontohkan, demikian pula ucapan bagiku hanyalah Allah dan dirimu. Bagiku hanyalah Allah dan dirimu. Ya, Mas, kan begitu misalnya ya, suamiku, bagiku, ya, di sisiku hanyalah Allah dan engkau yang paling kucintai. Nah, sama sudah. Ya, tidak boleh. Untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala harusnya Allah yang lebih kita dahulukan. Sehingga kita berusaha menjaga kalimat ini jangan sampai seakan-akan sama dengan makhluk. Ya, kita tadi sudah sebutkan bagaimana yang namanya pengagungan kepada Allah, tauhid kepada Allah, yakni ketaatan, mentaati Allah, tidak mendurhakainya, yang disertai dengan rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada yang menandinginya. Ya, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada yang menandinginya, menyamainya. Harus Allah yang paling kita cintai, wajib. Dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian pula beberapa hal yang merusak tauhid dan merusak pengesaan Allah dalam hal memberi manfaat dan mudarat. Contohnya tiarah,
atau ramalan nasib atau anggapan sial karena melihat burung, binatang lain atau apa saja. Ruqyah yang terlarang, mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya. Nah, ini akan dibahas mungkin nanti insyaallah ya. Ini beberapa bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa merusak tauhid. Ya, bisa merusak pengesaan ataupun tauhid seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal memberi manfaat dan mudarat. Seperti keyakinan tentang totoyur atau tiaroh, ya, anggapan-anggapan sial karena melihat burung, melihat binatang, melihat cicak jatuh, gitu ya, melihat ini melihat itu, akhirnya dia berprasangka, oh kita nggak usah kita lakukan ini, jangan kita lakukan. Kenapa? Tadi ada cicak jatuh, ada burung ini tandanya begini. Nah ini akan merusak tauhidnya. Karena dia meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda itu, ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat ataupun bisa menimpakan mudarat. Dan nanti ada pembahasannya insyaallah. Mungkin ya setelah ini ya gitu ya. Kemudian tentang ruqyah yang terlarang. Ya, ruqyah mantra-mantra maksudnya ya, mantra-mantra yang terlarang. Adapun ruqyah dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang masyru' yang disyariatkan, mendatangi dukun ataupun membenarkan ucapan dukun. Nah, terus demikian pula mengikuti hawa nafsu dalam mengerjakan perkara yang dilarang Allah. Semua itu dapat menodai kesempurnaan tauhid. Nah, jadi kesempurnaan tauhid itu bisa terkurangi, ternodai walaupun itu bukan perbuatan syirik. Paham ya? Artinya segala bentuk perbuatan yang di sana Nabi SAW menunjukkan itu kelemahan iman, maka secara otomatis pada saat itu dia telah turun nilai tauhidnya. Ya, turun nilai tauhidnya. Jadi tidak setiap yang namanya mengurangi nilai tauhid harus syirik, tidak. Ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia ini bisa mengurangi nilai tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi jika itu berkaitan dengan kesyirikan. Makanya tadi kita katakan ada perbuatan-perbuatan maksiat yang itu sudah masuk kepada level kufur ataupun kesyirikan. Baik. Karena itulah syariat ucap kali menyebut kufur dan syirik atas kebanyakan perbuatan dosa yang dipicu hawa nafsu. Misalnya membunuh seorang muslim, menggauli wanita haid atau menyetubuhi wanita dari duburnya, meminum khamar berulang kali sampai 4 kali. Meskipun semua itu tidaklah mengeluarkannya dari dinul Islam. Oleh karena itu ulama salaf berkata, perbuatan tersebut adalah kufrun duna kufrin, kufur asghar atau kecil, atau syirkun duna syirkin, syirik asghar atau syirik kecil. Nah, ya, jadi perbuatan-perbuatan dosa yang dipicu dengan mengikuti hawa nafsu, maka ini bisa mengurangi nilai tauhid seseorang. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jathiyah itu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah engkau melihat ya Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ya, jadi terkadang ya perbuatan-perbuatan maksiat itu yang memang sangat didominasi dia ingin mengikuti hawa nafsu, sehingga seakan-akan hawa nafsunya itu seperti Tuhannya. Makanya tadi Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Oleh karena itu banyak para salaf, ulama salaf mengatakan perbuatan-perbuatan maksiat itu setidaknya dia dihukumi oleh mereka dengan istilah kufrun duna kufrin, syirkun duna syirkin, ataupun kufur asghar ataupun syirik asghar. Baik. Lanjut. Kandungan bab yang kedua, setiap muslim seharusnya menghindari ucapan-ucapan yang mengandung syirik. Nah, jadi setiap muslim, ini nasihat bagi kita semua agar kita berusaha semaksimalnya untuk menghindari ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Tadi kita sudah contohkan beberapa kalimat yang semakna dengan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ya, kalau bukan karena supir ini kita tadi sudah tewas semuanya. Ya kan begitu ya? Begitu ya.
Sering itu kalau bukan karena supir ini, wah habis dari kita semuanya, sudah mati kita kalau gitu. Ah, ini nggak sadar, udah diselamatkan, bukan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahilladzi afana, kan seperti itu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiat kepada kami. Banyak bersyukur kepada Allah, tapi malah buat syirik, malah berkata kesyirikan. Nah, oleh karena itu, setiap muslim seharusnya menghindari ucap-ucapan yang mengandung ya syirik. Terus Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, termasuk perkara syirik yang dilarang adalah perkataan sebagian orang yang tidak menjauhi kata-kata yang bermuatan syirik. Misalnya perkataan atas pertolongan Allah dan pertolonganmu. Dengan perlindungan Allah dan perlindunganmu, tiada bagiku kecuali Allah dan dirimu. Aku tawakal kepada Allah dan kepadamu. Ini adalah pemberian Allah dan pemberianmu. Allah adalah pelindungku di langit dan engkau adalah pelindungku di bumi. Demi Allah dan demi hidupmu. Dan perkataan-perkataan sejenisnya yang menempatkan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Perkataan-perkataan tersebut lebih dilarang dan lebih keji daripada perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Baik, ya, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beberapa bentuk perkataan, bahkan beliau di akhir mengatakan ini justru lebih parah dari sebatas mengucapkan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Karena di sana berkaitan dengan kekhususan Allah yang sangat tinggi. Berkaitan dengan apa? Pertolongan, masalah aun. Kan tidak ada yang menolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam surah Al-Fatihah kita sering mengikrarkan itu, iyyaka na'bud, iyyaka nasta'inu. Ya, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami isti'anah. Apa itu isti'anah? Thalabul aun, meminta pertolongan. Tapi dalam ucapan kita mengatakan atas pertolongan Allah dan pertolonganmu. Ya, Masya Allah, atas pertolongan Allah dan pertolonganmu tadi kami selamat dari perampok. Begitu ya, udah diselamatkan. Ya, malah Allah Subhanahu wa taala direndahkan, disamakan dengan makhluk. Ya, atas pertolongan Allah dan pertolonganmu tadi ya kita selamat. Padahal seharusnya yang paling utama atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kami selamat, harusnya begitu. Ya, kemudian akhi, kan begitu ya. Kemudian akhi, Masya Allah, atau saudaraku, temanku, atas pertolonganmu. Nah, seperti itu. Dan di sini beberapa contoh yang lainnya. Dia mengatakan dengan perlindungan Allah dan perlindunganmu, tiada bagiku kecuali Allah dan dirimu. Nah, ini biasanya kalimat-kalimat para pujangga ini. Ya, atau orang-orang yang lagi putus cinta. Bukan putus cinta, lagi mabuk cinta. Ya, tiada bagiku dalam hatiku kecuali engkau, katanya. Waduh. Nah, antum pernah buat surat-surat begitu ya? Jangan ya. Aku tawakal kepada Allah dan kepadamu. Nah, ini dia. Ya. Aku serahkan urusan ini ya kepada Allah saja, dan seperti itu. Ini adalah pemberian Allah dan pemberianmu. Allah adalah pelindungku di langit dan engkau adalah pelindungku di bumi. Oh, Masya Allah. Ya, Allah lah yang aku cintai yang berada di langit, dan engkaulah kekasihku yang paling kucintai di bumi. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini akan mengurangi, minimalnya ya akan mengurangi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahayanya lagi kalau sampai ada ya penyamarataan antara Allah dengan makhluk dalam hal yang berkaitan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus adapun bila ia mengatakan atas pertolongan Allah kemudian atas pertolonganmu, atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu, maka tidaklah mengapa, sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang kisah 3 orang Bani Israel. Tidak ada penolong bagiku pada hari ini kecuali Allah kemudian engkau. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis terdahulu tentang bolehnya ucapan atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Jadi maksudnya kisah 3 orang Bani Israel nanti disertakan di sini ya kisahnya. Ya, ini seorang yang abros,
ya, yang terkena penyakit belang-belang seperti kusta, ya, dan akra yang dia tidak bisa tumbuh rambutnya, gitu ya. Kemudian a'ma, seorang yang buta. Kemudian Allah menguji ketiga orang itu dengan disembuhkannya penyakitnya dan diberikan harta yang banyak. Nanti kita lihat hadisnya di situ ya. Nah, itu di sana mereka mengatakan tidak ada penolong bagiku pada hari ini kecuali Allah, kemudian engkau. Oh, ini mungkin 3 orang Bani Israel, tidak disebutkan di sini ya, mungkin ini lain, wallahu alam. Tapi nanti di sini beliau menyertakan ini ada kisah panjang tentang 3 orang kisah, ya, orang terdahulu dari Bani Israel juga. Baik. Terus lanjut. Guru kami Syekh Al-Albani berkata dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah, dalam sejumlah hadis disebutkan bahwa ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu dalam pandangan syariat termasuk syirik, yakni termasuk syirik lafzi. Ya, jadi ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sejumlah hadis itu disebutkan bagaimana larangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, karena dalam pandangan syariat ini termasuk syirik, dan inilah yang dikatakan dengan syirkul lafzi atau syirkul alfaz, syirik pada lafaz. Terus Sebab mengesahkan penyamaan tersebut, sebab mengesankan penyamaan kehendak hamba dengan kehendak Rabb Ta'ala, karena perkataan tersebut menyertakan dua kehendak tersebut atau mensejajarkan. Contoh lainnya adalah perkataan sebagian orang awam yang mengaku berilmu, bagiku hanyalah Allah dan dirimu, kami bertawakal kepada Allah dan kepada engkau. Nah, ini contoh dari Syekh Al-Albani ya, tentang orang-orang yang berkata menyerupai seperti Masya Allah wa syi'ta, seperti mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan ya makhluknya, seperti sebagian perkataan orang-orang awam yang mereka mengaku berilmu. Mereka mengatakan bagiku hanyalah Allah dan dirimu, kami bertawakal kepada Allah dan kepada engkau. Terus contoh lainnya perkataan sejumlah penceramah dengan nama Allah dan nama tanah air. Nah, Bismillah wal waton gitu ya, dengan nama Allah dan ya dengan nama tanah air. Terus dengan nama Allah dan nama bangsa, dan kalimat-kalimat bermuatan syirik sejenisnya yang wajib dijauhi dan bertaubat darinya demi menjaga etika terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita harus menjaga etika. Kan etika itu ada 3 gitu ya. Sebagaimana bentuk kezaliman itu ada 3. Zalim kepada Allah ini yang paling berat, ya. Kemudian zalim kepada sesama manusia atau kepada sesama makhluk, menzalimi hewan, menzalimi ya, manusia. Kemudian berbuat zalim kepada diri sendiri. Mungkin juga masalah etika ini atau muamalah, biasa kita bilang ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala penting untuk kita perhatikan. Ya, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita ketika sholat. Nah, itu ya, ini merupakan etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat kita sholat kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengenakan pakaian yang terbaik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasan kalian setiap kalian mendatangi tempat sholat, tempat sujud. Ya, Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana untuk berpenampilan yang sebaik-baiknya, serapi-rapinya, sewangi-wanginya, sebagus-bagusnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini etika dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam masalah ucapan-ucapan seperti yang dicontohkan oleh beliau tadi di sini. Sebagian para khutbah, sebagian para penceramah, kemudian mereka dengan semangat kebangsaan, semangat kenegaraan, akan tapi lisannya terjatuh kepada kesyirikan dengan mengatakan ya dengan nama Allah dan bangsa atau negara, ya, ataupun negeri dan semisalnya. Jadi kita harus menjaga etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan kita, demikian juga perbuatan kita ya terhadap Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Nah, adab yang mulia ini banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang-orang awam dan tidak sedikit dari kalangan terpelajar yang membolehkan perkataan-perkataan
bermuatan syirik seperti ini. Nah, jadi ini adab yang sangat mulia. Adab yang paling mulia adalah adab seorang hamba kepada Allah, adab seorang kepada sesama manusia, adab seorang terhadap diri sendiri juga ada. Tidak boleh seorang itu tidak menjaga adab terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain. Tapi yang paling tinggi adalah adab seorang hamba kepada Robnya. Dia harus punya adab kepada Allah yang senantiasa melihatnya, yang senantiasa mendengarkan ucapannya, yang senantiasa mengawasinya dan memberikan nikmah kepadanya. Maka kita harus menjaga adab kita kepada Allah yang ini banyak dilalaikan oleh sebagian besar ya manusia, orang-orang awam khususnya, bahkan tidak sedikit dari kalangan terpelajar, kata beliau, yang membolehkan perkataan-perkataan bermuatan syirik seperti ini. Nah, seperti seruan mereka kepada selain Allah pada saat kesulitan, menyebut-nyebut orang-orang soleh yang sudah mati, bersumpah dengan menyebut nama mereka bukan dengan menyebut nama Allah, bersumpah dengan menyebut nama mereka dalam meminta kepada Allah dan lain sebagainya. Ya, banyak kita dapati sebagian ya kalangan yang mereka menisbatkan dirinya kepada ahlul ilmi, baik penyebutannya ustadzkah, kiai, guru dan yang semisalnya, tuan guru dan yang semisalnya, yang membolehkan kalimat-kalimat kesyirikan, ya, menyeru kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang soleh dengan mengatakan, oh panggil Syekh Fulan, kan gitu ya, panggil Syekh Fulan ketika kalian butuh ini, butuh itu dan seterusnya. Nah, ini justru akan membahayakan. Sudah masuk waktu Isya ya? Taib. Kita tunda dulu atau kita akan ini dulu ya, salat Isya dulu ya. Nanti setelah salat Isya kita akan lanjutkan insyaallah. Nanti kita ringkaskan saja agar faedah dari pembahasan ini bisa kita dapat secara sempurna. Nah, akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan, langsung saya bacakan aja untuk menghemat waktu, langsung kita bacakan dan jelaskan secara ringkas. Nah, kata beliau di sini, kita lanjutkan sedikit. Adab yang mulia ini banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang-orang awam dan tidak sedikit dari kalangan terpelajar yang membolehkan perkataan-perkataan bermuatan syirik seperti ini. Seperti seruan mereka kepada selain Allah pada saat kesulitan. Maksudnya ketika kondisi kesulitan, mereka mengajarkan seruan-seruan dengan memanggil wali tertentu, memanggil zat tertentu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya menyebut-nyebut orang saleh yang sudah meninggal dunia. Ya, bersumpah dengan menyebut nama mereka bukan dengan menyebut nama Allah, bersumpah dengan menyebut nama mereka dalam meminta kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat yang bermuatan kesyirikan. Jika seorang mengetahui atau alim tentang kitabullah dan sunnah rasulnya, misalnya dia akan mengingkari perkataan itu maksudnya ya. Mereka bukan membantu mengingkari kemungkaran, namun justru mengingkari pengingkaran itu. Kata mereka, orang-orang yang menyeru selain Allah itu kan niatnya baik, sedangkan amalan itu bergantung kepada niatnya. Ini alasan yang paling sering kita dengar dari sebagian besar kaum muslimin, orang-orang awam yang mereka tidak terlalu memperhatikan masalah tauhid, sehingga terkadang mereka hanya bersandar pada satu dalil dan mengabaikan banyak dalil yang menunjukkan larangan perbuatan itu. Tidak memperhatikan amalan-amalan dan jenis amalan tersebut. Pokoknya sudah, yang penting niatnya bagus, sudah bagus. Seakan-akan ya, mujarradun niyah as-salihah taj'al atau yaj'alu amala su' khairan. Jadi sekedar hanya niat yang baik ini bisa menjadikan amal buruk menjadi baik. Kan tidak seperti itu. Apakah setiap niat baik kemudian amal yang buruk jadi baik? Akan rusak agama ini. Setiap orang akan bermudah-mudahan di dalam melakukan kemungkaran atau kemaksiatan atau perbuatan yang tidak ada syariatnya. Yang penting niatnya. Ya, kalaulah seperti itu kaedahnya, maka akan banyak
ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Ya kalau hanya sebatas atau sekedar yang penting niatnya. Nah, jadi ini kata beliau. Apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu demi memuaskan orang awam bahwa niat yang baik itu kalaulah niat mereka benar-benar baik tidaklah menjadikan amal yang buruk menjadi baik. Makna hadis tersebut adalah amal yang soleh bergantung kepada niat yang ikhlas. Jadi maksud innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niat, maksudnya amal yang masyru'ah, amalan-amalan yang disyariatkan dari amal kebaikan. Agar diterima amal kebaikan tadi yang disyariatkan tadi harus diawali dengan keikhlasan. Bukan setiap perbuatan yang penting niatnya baik, mau perbuatan apakah itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa perbuatan semisal beribadah di kuburan misalnya, padahal Nabi SAW sudah jelas-jelas melarang, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Kemudian mereka beralasan yang penting niatnya baik, ya, yang penting niatnya baik. Nah, kalau seperti ini dibolehkan yang penting niatnya baik, akan banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ya, satu contoh saja, mungkin sebagian orang-orang yang memang beralasan dengan wah saya kan ingin mentadabburi ayat, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, gitu ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Nah, untuk tadabbur ayat ini maka dia pun memandangi wanita-wanita ajnabiyah, iya kan, dia pandangi wanita-wanita yang di halte itu, dia yang nggak nutup aurat dilihatin, terus lihati, loh kamu kenapa nggak menundukkan pandangan? Katanya tadabbur ayat, Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik rupa. Nah saya mau buktikan ini benar ya. Lah kan kalau begitu, kalau seperti itu rusak kan agama. Kok jadi boleh? Kan harusnya kan menundukkan pandangan. Yang penting niatnya baik untuk tadabbur ayat. Akan rusak seperti itu. Mau kita banyak lagi kita buat contoh. Ya kan tidak mungkin seperti itu. Taib. Nah, jadi maksudnya bukanlah amal-amal yang bertentangan dengan syariat menjadi amal yang baik dan disyariatkan karena niatnya baik, tidak seperti itu. Tidak ada yang mengatakan seperti itu kecuali orang jahil, kata beliau, atau punya maksud jahat. Coba perhatikan orang yang sholat menghadap kubur. Nah, ini kata beliau. Bukankah itu merupakan perbuatan munkar? Ya jelas, sudah dilarang oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim tadi yang kita sebutkan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atas kubur. Dan beberapa hadis yang lain yang Nabi SAW menyebutkan terlaknatnya umat terdahulu dari kalangan Yahudi ataupun Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat beribadah. Nah, bukankah perbuatan itu merupakan perbuatan munkar? Kemudian itu mereka lakukan dengan alasan yang penting niatnya baik untuk beribadah. Beribadah kan baik, niat beribadah kan baik. Tapi di tempat yang terlarang, dengan cara yang terlarang dan tidak disyariatkan. Ya, kemudian hanya beralasan niatnya baik. Nah, jadi perbuatan yang menyelisihi hadis-hadis dan asar-asar yang melarang sholat menghadap kubur. Lalu adakah orang yang waras akalnya mengatakan orang yang sholat menghadap kubur setelah mengetahui larangan syariat terhadap perbuatan tersebut niatnya baik dan amalnya disyariatkan? Tidak, sekali-kali tidak, kata beliau. Bukan begitu cara memahami hadis tadi. Innamal a'mal bin niat itu berkaitan dengan amal-amal yang salihah, yang masyru'ah, amal-amal saleh yang memang sudah disyariatkan. Taib. Demikian pula orang-orang yang beristighatsah kepada selain Allah, mereka melupakan Allah di saat-saat mereka sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan dan bantuannya. Tidak bisa dikatakan niat mereka baik, apalagi dikatakan amal mereka itu soleh, sementara mereka sendiri terus mempertahankan perbuatan munkar tersebut dan mereka mengetahuinya. Taib. Nah, ini kandungan bab yang nomor 2. Kita lanjut kepada kandungan bab nomor 3. Kata beliau, hikmah pelarangan itu adalah perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu, merupakan bentuk penyamaan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Karena huruf ataf waw atau wa yang maknanya dan, dan kalau kita terjemahkan fungsinya untuk menggabungkan dua kata atau kalimat secara mutlak dan musyarakah ataupun menunjukkan kebersamaan dalam sisi hukum.
Ya, jadi itu dia faedah penggunaan huruf ataf waw, ya, wa. Ada sebuah hadis yang mendukung hal ini, diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa seorang laki-laki berkhutbah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad." Ya, wa may ya'sihima wa may ya'sihima, langsung dia gunakan dhamir. Ya, dia tidak mengatakan wa man ya'sillaha wa rasulahu. Tadi awalnya dia mengatakan man yuti'illaha wa rasulahu, dia pisah. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya faqad rasyada, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Tapi tatkala dia mengatakan wa may ya'sihima, dia tidak mengatakan wa man ya'sillaha wa rasulahu, langsung dia gabungkan dalam bentuk dhamir. Tahu dhamir kan? Kata ganti, huma, langsung nggak dipisah, Allah wa rasulahu. Nah, khotib tadi, penceramah tadi berkata demikian, wa may ya'sihima, ya, maka ia telah tersesat. Siapa yang mendurhakai keduanya, maka dia telah tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, bi'sal khotib anta, engkaulah sejelek-jelek khotib. Ya, qul, katakan wa may ya'sillaha wa rasulahu, karena tadi dia mengatakan wa man ya'sihima, siapa yang mendurhakai keduanya, maka beliau langsung ralat. Beliau larang, jangan begitu, ini kok sejelek-jelek khotib kalau begitu, nanti sejelek-jelek penceramah. Tapi katakanlah wa man ya'sillaha wa rasulahu. Nah, penggabungan seperti ini berarti penyamaan, kata beliau. Ya, penggabungan seperti ini adalah penyamaan antara Allah Ta'ala dengan makhluk, dengan Rasulnya. Yang dibenarkan adalah menyertakan kehendak makhluk dengan kehendak Rabb Ta'ala dengan menggunakan huruf ataf summa, kemudian, yang bermakna adalah urutan dengan selang waktu. Nah, itu dia. Nabi SAW memberikan solusi dengan mengganti waw tadi dengan summa, agar dia bermakna tidak menyamakan, akan tetapi urutan dengan selang waktu. Itulah cara yang benar, kata beliau, karena sudah barang tentu kehendak Allah mendahului kehendak makhluk. Kehendak makhluk merupakan akibat dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak makhluk ini adalah akibat dari kehendak Allah. Kehendak makhluk itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar. Tidak akan ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah semata. Apa saja yang dikehendakinya pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi, berdasarkan firman Allah Ta'ala diantaranya dalam surat Al-Insan ayat yang ke-30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan kalian tidaklah mampu menempuh, ya, satu jalan kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-Nya wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin dalam surat Takwir ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu ataupun menempuh jalan sesuatu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam, dan ayat-ayat yang semisal ini. Nah, Rasulullah SAW telah membawakan sebuah perumpamaan yang sangat indah dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisah seorang aqra, abros, dan a'ma yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhoi si a'ma atau orang yang buta tadi dan murka kepada kedua rekannya yang abros, yang terkena penyakit belang-belang, ya, seperti terkena penyakit kusta atau yang semisal itu, ya, abros dan aqra yang terkena penyakit di kepalanya sehingga tidak tumbuh rambutnya, botak. Ya, Allah meridhoi yang a'ma tadi dan murka kepada keduanya karena mereka melalaikan muraqabah dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita langsung baca terjemahannya ya, karena tidak cukup waktu ini membacakan teks Arabnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada 3 orang lelaki dari kalangan Bani Israel, seorang ditimpa penyakit belang atau penyakit apa kita bilang ya, yang dia ya abros, ya, penyakit belang. Seorang lagi terkena penyakit aqra, yaitu botak kepalanya karena suatu penyakit pada kepalanya, dan seorang lagi a'ma, buta. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji ketiganya dengan mengutus kepada mereka seorang malaikat.
Malaikat tersebut mendatangi orang yang berpenyakit belang tadi. Penyakit bule kata di sini ya. Ya, itu belang-belang gitu, seperti terkena penyakit belang gitu kulitnya. Dan bertanya kepadanya, apa yang paling engkau sukai? Orang itu menjawab, warna yang elok serta kulit yang baik dan sembuh dari penyakit kotor yang menyebabkan manusia memandang jijik kepadaku, yakni penyakit belang ini. Maka malaikat tersebut mengusap tubuhnya hingga hilanglah penyakit dari tubuhnya tersebut dan warna kulitnya berubah ya menjadi warna yang elok sebagaimana warna kulit yang lainnya. Malaikat pun bertanya lagi kepada Abros ini yang tadinya kena penyakit ya baros, harta apakah yang paling kau sukai? Dia menjawab, unta ya atau lembu. Perawi ragu apakah yang berpenyakit kusta atau orang yang botak, yang menjawab unta. Namun yang jelas salah satu dari mereka menjawab lembu. Tahu lembu kan? Sapi ya gitu ya, sapi atau lembu. Maka dia diberi unta yang bunting. Orang itu mendoakan semoga Allah memberkati perbuatannya itu. Kemudian malaikat tersebut datang menemui orang yang kedua, yaitu orang yang terkena akra' tadi, yang botak kepalanya karena satu penyakit. Lalu bertanya, apa yang paling kau sukai? Dia menjawab, rambut yang elok dan sembuh dari penyakit yang menyebabkan manusia memandang jijik kepadaku. Malaikat pun mengusap kepalanya, lalu hilanglah penyakit di kepalanya tersebut dan dia diberikan rambut yang indah, rambut yang elok. Malaikat pun bertanya kepada ya orang yang terkena penyakit akra' tadi, harta apa yang paling kau sukai? Dia menjawab, sapi ataupun lembu. Maka dia berikan seekor lembu yang sedang hamil atau sedang bunting. Dia pun mendoakan semoga Allah memberkati perbuatannya itu. Kemudian malaikat tersebut datang menemui orang yang berikutnya, yang ketiga, yang a'ma, yang buta. Lalu bertanya kepadanya, apa yang paling kau sukai? Dia menjawab, aku ingin Allah mengembalikan pandanganku atau penglihatanku. Semoga aku bisa melihat manusia kembali. Malaikat pun mengusap matanya, maka Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu pun bertanya juga kepada orang yang awalnya buta tadi, harta apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab, syatun, ya ini kambing biri-biri, ya syatun walid. Maka dia pun diberikan seekor kambing, ya seekor biri-biri yang hampir melahirkan anak ataupun yang bunting. Tidak berapa lama kemudian kedua-duanya, lelaki yang berpenyakit belang dan botak tadi, mengurus kelahiran unta dan lembunya atau sapinya. Begitu juga halnya dengan lelaki yang buta tadi, yang diberikan kambing biri-biri, yang telah melahirkan banyak anak kambingnya. Beberapa masa setelah itu, lelaki yang berpenyakit belang tadi telah memiliki satu lembah yang dipenuhi dengan unta. Nah, ini kisah ini bagaimana Allah Ta'ala menguji manusia dengan kekayaan. Nah, gitu ya. Jadi terkadang kita harus ya tahu dirilah. Ketika kita meminta banyak harta dan belum diberikan, barangkali kita memang nggak cocok jadi orang kaya. Ya kan? Nggak pas jadi orang kaya. Allah sayang sekali sama kita dengan menjaga kita pas-pasan saja. Pas butuh pesawat ada, ya kan, pas-pasan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita dan Dia paling tahu tentang kita, tahu tentang kemampuan kita dan kelemahan kita. Barangkali kalau dikasih harta, justru kita malah teledor, ya, malah justru jauh dari Allah, bahkan bertambah sombong dan selainnya. Mungkin saat kita nggak punya harta, masa sih saya seperti itu? Coba sajalah kasih harta. Cie, gitu ya. Coba saja kasih harta. Mau diuji kan begitu. Berat loh ya, ujian harta itu tidak segampang yang kita impikan. Baik. 6. Ya, kita lanjut di sini. Lelaki yang berpenyakit belang telah memiliki satu lembah yang dipenuhi dengan unta. Lelaki yang botak tadi, yang akro, berpenyakit pada kepalanya, telah memiliki satu lembah yang dipenuhi dengan sapi ataupun lembu. Dan lelaki yang buta tadi telah memiliki satu lembah yang dipenuhi dengan kambing biri-biri. Jadi masing-masing dari ketiga orang tersebut telah memiliki harta yang sangat banyak dari jenis-jenis hewan ternak tadi. Kemudian malaikat tersebut mendatangi lelaki yang berpenyakit kusta. Kemudian malaikat tersebut mendatangi lelaki yang berpenyakit kusta ataupun yang abros tadi, dalam wujud lelaki yang berpenyakit yang sama dengan dia. Ya, dan dia mengadu kepada laki-laki tadi yang sudah kaya, memiliki satu lembah unta tadi, abros ini. Aku seorang lelaki miskin, ibnu sabil, katanya ya, kehabisan bekal di dalam perjalanan, tidak ada tempatku mengadu pada hari ini selain kepada Allah, kemudian kepadamu. Nah, ini dia kalimatnya.
Ya, ini kalimat yang diucapkan oleh malaikat yang berwujud laki-laki. La balaghal yaum ya illa billah tsumma bika. Nah, gitu teksnya, itu bisa antum lihat seperti itu ya. Jadi itu kata si malaikat tadi, ya, fala balaghal yauma illa billah tsumma bika. Ini yang dijadikan nanti syahid, ya, penguat diantaranya Imam Bukhari juga dan yang lainnya, bahwa malaikat itu mengajarkan bagaimana berucap yang menyelamatkan kalimat dari kesyirikan. Ya, fala balaghal yaum, tidak ada tempatku mengadu hari ini illa billah, kecuali hanya kepada Allah. Tsumma bika, kemudian mengadu kepadamu. Nah, gitu, karena dia meminta hartanya si malaikat tadi yang berwujud laki-laki tadi. Taib. Jadi dia katakan, aku seorang miskin, ibnu sabil, kehabisan bekal di perjalanan, tidak ada tempatku mengadu pada hari ini selain kepada Allah dan kemudian kepadamu. Tsumma bika, katanya, demi Allah yang telah memberikan kepadamu warna serta kulit yang baik dan juga harta, aku mohon engkau sudi memberikan seekor unta yang dapat membantuku meneruskan perjalanan. Minta seekor saja dari sekian banyak unta yang satu lembah tadi. Maka lelaki itu pun menjawab, aku tidak bisa memberimu karena hak-hak yang harus aku penuhi sangat banyak. Nah, biasalah orang kaya gitu ya. Maaf ya, masih banyak yang harus saya bayar ini. Ya, kelihatan hartanya banyak tapi ternyata masih kredit semua. Masih utang semua. Ya. Jadi itu alasannya, masih banyak hak yang harus kupenuhi. Maaf ya, katanya. Afwan ya. Taib. Ya. Malaikat itu pun berkata kepada laki-laki yang dahulunya abros ini, ya, rasanya aku pernah mengenalimu. Bukankah engkau yang dahulunya berpenyakit belang dan manusia memandang jijik kepadamu? Bukankah engkau dahulu seorang yang fakir lalu Allah mengaruniakan harta kepadamu? Lelaki itu pun menjawab, aku memperoleh harta ini dari warisan orang tuaku. Nah, dusta dia. Jadi rentan ya orang banyak harta itu dusta, apalagi yang banyak hutang itu. Rentan berdusta. Ya memang ada hadisnya gitu, bukan ana yang bilang. Nanti antum salah paham lagi. Memang hadisnya seperti itu. Ya, rentan sekali yang banyak hutang itu berdusta karena dia kejar-kejar hutang. Baik, nah dia berdusta. Aku memperoleh ini dari warisan orang tuaku. Malaikat itu pun berkata, sekiranya kamu berdusta, Allah akan mengembalikan keadaanmu seperti dahulu kala. Baik. Kemudian malaikat tersebut mendatangi pula orang yang Aqra' tadi dalam wujud lelaki yang sama. Dia botak juga, terkena penyakit di kepala, dan bertanya kepadanya seperti dia bertanya kepada lelaki yang terkena penyakit belang tadi. Jawabannya pun sama seperti jawaban lelaki yang terkena penyakit belang tadi. Ya, sama keadaannya. Maka malaikat itu pun berkata, sekiranya kamu berdusta, niscaya Allah akan mengembalikan keadaanmu seperti sedia kala. Kemudian malaikat itu pun mendatangi lelaki yang ketiga yang buta ini, yang selamat dengan ujian harta, ya, yang buta tadi. Dalam keadaan wujud seorang yang buta lalu mengadu kepadanya, aku nih seorang lelaki pengembara, ibnu sabil, miskin, ya, tidak ada bekal lagi, aku telah kehabisan bekal dalam perjalanan. Tidak ada tempatku mengadu pada hari ini selain kepada Allah. Tsumma, ya, kepadamu. La balagha fala balaghal yauma illa billah tsumma bika, itu kata dia. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku minta kepadamu seekor kambing saja, seekor kambing biri-biri yang dapat membuatku meneruskan perjalanan. Maka apa kata laki-laki yang awalnya buta tadi, yang sudah Allah berikan nikmat kepadanya? Kata dia, aku sebelum ini adalah seorang yang buta juga. Nah, ini dia ya, tidak sombong walaupun memiliki banyak harta, diuji dengan banyak harta. Dia masih ingat ya dulunya gitu ya, bagaimana kondisi dia di masa dulu. Dia mengatakan, aku sebelum ini adalah seorang yang buta. Allah telah mengembalikan penglihatanku. Aku dahulu miskin. Nah, enggak malu-malu dia. Enggak gaya begitu ya, udah kaya gitu ya. Ya, dia sadar bahwasanya dan mengakui, saya dulu orang yang miskin juga sama. Lalu Allah memberikan kecukupan. Oleh karena itu, ambillah apa yang kau mau. Masya Allah. Ambil, silahkan. Ya, tidak takut rugi lagi.
Dia tidak takut Allah mengembalikannya seperti keadaan semula tidak memiliki harta. Ambillah apa yang kau mau. Demi Allah, aku tidak akan mengungkit kembali pemberianku yang telah engkau ambil karena Allah. Malaikat itu pun berkata, jagalah hartamu, sesungguhnya kamu semua telah diuji oleh Allah. Allah telah meridaimu dan murka kepada dua orang temanmu itu. Jadi sini contoh bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan ada yang berhasil dengan ujian harta, ada yang gagal. Imam Bukhari kata beliau di sini berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fala balaghal yauma illa billah tsumma bika. Tidak ada tempatku mengadu pada hari ini selain kepada Allah, tsumma kemudian kepadamu. Untuk sebuah bab dalam kitab Al-Aiman wan Nuzur dalam sahihnya, yakni bab tidak boleh mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan boleh mengatakan tidak ada penolong bagiku kecuali Allah kemudian dirimu. Nah, boleh dia pakai summa. Ya, tidak ada yang menyelamatkan kami hari ini kecuali Allah kemudian engkau wahai saudaraku. Kan begitu. Nah, itu boleh dengan menggunakan summa. Jangan disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan dan ya atau waw. Kemudian beliau membawakan hadis ini secara ringkas berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Nah, ini jelas ya, kandungan bab yang nomor 3. Kita masuk kandungan bab yang nomor 4. Hadis-hadis yang tercantum dalam bab di atas tidaklah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih." Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Tidak pula bertentangan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 37, wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alaika zawjak. Tidak pula bertentangan dengan firman Allah di dalam surat Luqman ayat 14, anishkurli waliwalidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia telah melimpahkan karunia kepada mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah melimpahkan karunia kepada mereka. Karunia itu pada hakikatnya berasal dari Allah. Itu ketetapannya, dan juga pada hakikatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena melalui beliaulah karunia itu dilimpahkan. Nah, ini tidak bertentangan. Pada ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa Dia telah memberikan karunia nikmat kepada Zaid, yaitu berupa Islam, dan Rasulullah SAW juga telah memberikan mengaruniainya nikmat, yaitu dibebaskannya dia dari perbudakan. Di ayat yang ketiga, Allah menjelaskan wajibnya bersyukur kepada Allah yang telah menciptakanmu, dan bersyukur kepada kedua orang tua karena keduanya merupakan sebab kehadiranmu di dunia. Semua itu tentu tidak termasuk kehendak. Ya, jadi apa yang disebutkan dalam 3 ayat tadi bukan bagian dari masalah masyiah, sehingga tidak ada masalah menggandengan pemberian karunia tadi ya, ataupun rasa syukur tadi. Ya, jadi semua itu tentu tidak termasuk kehendak. Kehendak itu hanya milik Allah semata. Kehendak makhluk hanyalah terjadi setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendahului dan tidak akan menyertainya. Jadi antara kehendak Allah dan kehendak makhluk tidak boleh menyertai, apalagi mendahului. Tidak ada kehendak makhluk yang mendahului kehendak Allah ataupun yang menyamainya. Nah, jadi seperti itu. Taib, coba perhatikan dengan benar masalah ini. Nah, jadi itu kandungan bab atau pembahasan ini yang keempat. Dan yang kelima dan yang terakhir, kata beliau, hadis-hadis pada bab ini merupakan hujjah yang sangat kuat terhadap kebatilan akidah kaum Jabariyah yang menafikan kehendak hamba dan mengklaim bahwa hamba tidak punya pilihan apa-apa. Dirinya ibaratkan bulu yang selalu mengikut kemanapun angin berhembus. Perincian masalah ini dapat pembaca temui dalam buku-buku akidah. Ya, jadi ada satu kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, dalam masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang dinamai dengan kelompok Jabariyah, ya, yang meyakini bahwa makhluk ataupun manusia itu majbur, dipaksa.
Jadi seperti sebuah bulu yang memang mengikuti ya hembusan angin. Angin berhembus kanan ya ke kanan dia, kan begitu ya. Angin berhembus ke kiri dia. Nah, begitulah mereka fahami manusia ini. Manusia ini mereka fahami tidak memiliki mukhayyar, tidak memiliki ya takhyir, enggak ada pilihan bagi kita. Dipaksa. Jabariyah itu adalah paksaan. Jadi mereka memahami takdir itu ya kita dipaksa oleh takdir. Ketika kita taat memang kita dipaksa untuk taat. Ya, ketika ada yang berbuat maksiat ya memang dia dipaksa untuk berbuat maksiat dan dia tidak bisa melawan. Nah, ini termasuk kelompok yang menyimpang. Ya, ini termasuk kelompok yang menyimpang. Para ulama mengatakan di antara dedengkot yang dikenal yang mendahului pemahaman Jabariyah ini adalah Al-Jaham bin Safwan, ya. Al-Jaham bin Safwan ini juga mengikuti dari pendahulunya yang bernama Al-Ja'ad, ya, Ja'ad bin Dirham, seperti yang disebutkan dalam pembahasan-pembahasan akidah, nanti antum bisa dapati di sana. Ya, Al-Jaham bin Safwan ini juga banyak menelurkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang berkenaan dengan asma wa sifat. Ya, dia mengingkari tentang Nabi Musa pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga mereka menafikan adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, adanya perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala, menafikan adanya nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Dan salah satunya dari penyimpangan kelompok Jabariyah ini, mereka benar-benar ya menafikan tentang kehendak makhluk, adanya masyiah bagi makhluk. Padahal Allah taala memberikan kebebasan dan pilihan bagi makhluk untuk memilih kanan ataupun kiri, kan begitu ya. Lihat saja ketika nyebrang manusia, apa dia gerak sendiri? Ya, ketika nyebrang jalan itu apa bergerak sendiri dia? Tidak, dia kan pilih-pilih kan, maju mundur. Berarti kan ada pilihan. Manusia diberikan pilihan. Tapi pilihan manusia itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah saking kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, cukup sampai di sini pembahasan kita di nomor yang kelima tentang larangan mengatakan masya Allah wa syaa fulan atau masya Allah wa syi'ta, akan tetapi yang benar adalah dengan mengatakan masya Allahu wahdah. Ini yang paling utama. Atau kalaupun dia ingin menyertakan selain Allah, maka gantilah wawnya tadi dengan thumma atau kemudian. Allahu a'lam. Kita gelisah anak-anaknya. Ada pertanyaan di sini? Di kampus ana ada sebuah moto. Apalagi nih? Untuk sang pencipta dan bumi etam. Untuk sang pencipta dan bumi etam. Apakah ini syirik, Ustaz? Ya, bisa saja ini masuk kepada bagian dari syirik lafaz tadi ya, syirik kecil, syirik yang berjalan pada kalimat yang bermuatan kesyirikan, karena kalimat untuk ini adalah persembahan kan, lam tamlik lillah begitu ya. Ya, lil khaliq dan bumi ya, lil ardi etam. Karena selain Allah adalah makhluk, maksud bumi. Nah, tidak boleh disamakan untuk sang pencipta dan bumi etam. Cuma apa maksudnya ini kita kan tidak tahu, tapi lebih selamatnya untuk merubah atau menggantinya ya dengan kalimat kemudian, kan begitu ya. Jangan dan, untuk sang pencipta dan untuk ya kemudian untuk bumi etam, sehingga lebih selamat dengan kata tambahan atau mengganti dan dengan kemudian. Allahu a'lam bishawab. Ini apa ya? Bismillah, Tuan Ustaz, ana minta tolong dibagikan ke jamaah yang butuh. Wah, butuh semua ini? Hah? Siapa yang butuh ini? Zikir pagi dan petang. Ada yang mau? Tutup bukunya.
Ya susah kalau mau dibagi semuanya nggak cukup. Ini berapa? Berarti cara baginya itu dengan diundi pakai pertanyaan, kan begitu ya. Itu bukunya. Yo. Bentar ya. Hadis pertama yang disebutkan tadi di awal itu ada beberapa dalil hadis. Siapa nama sahabat yang meriwayatkannya? Huzaifah. Huzaifah siapa nanti? Huzaifah teman antum? Bin Yaman. Sambung. Betul. Siapa bilang Al-Yaman tadi? Huzaifah Ibnu Yaman. Oh ini. Terus pertanyaan berikutnya. Nah, tadi di dalam hadis juga sebutkan tentang ada seorang sahabat tadi yang telah bermimpi ya dalam masalah kalimat Masya Allah wa sya'a Muhammad. Siapa nama sahabat yang mimpi tersebut? Siapa? Tufail. Ya, Masya Allah. Tifl. Kecil kan gitu ya. Tifl, anak kecil. Tufail jadi tambah kecil. Anak kecil. Kasih sudah dapat. Apa lagi ya? Tip. Pertanyaan yang berikutnya, sebutkan salah satu ayat saja tentang masalah masyiah, kehendak manusia ya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa sebutkan satu ayatnya? Antum kah? Ada yang lain juga? Masa santri yang siapa yang bisa sebutkan satu ayat yang berkaitan dengan masyiah? Ada yang bisa? Siapa tadi? Wa ma tasyauna illa masyauna Allah. Ulangi. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tak sah ya. Fadhal, kasihkan. Lumayan. Satu lagi. Tadi disebutkan dalam hadis ada 3 yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Abros ya, kemudian aqra dan a'ma. Siapakah yang berhasil dalam ujian tersebut? A'ma, ain ya, a'ma. Fadhal. Ya, cukup ya insyaallah. Habis itu nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.